Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor penyelenggara perjalanan dan wisata. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja, saham ini adalah saham Bayu. Jadi PT Bayu Buana Tbk itu didirikan pada tahun 1972 di Jakarta. Bergerak dalam bidang usaha penyelenggara perjalanan dan wisata berskala besar dan mengusung brand Bayu Buana. Sebuah brand nasional berskala global yang dikelola secara modern berbasis e-commerce. Sebuah layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal reservasi perjalanan, penyediaan tiket, pengurusan dokumen perjalanan, hingga layanan pendukung seperti penyediaan pemandu wisata, penyewaan transportasi, serta pemesanan akomodasi. Perusahaan telah melakukan investasi di ranah digital secara terintegrasi. Jadi itu adalah seputar dari profil Bayu Buana Tbk. Lanjut kita lihat di sisi valuasinya. Kalau dilihat di sini Bapak Ibu, yang pertama untuk PIR-nya itu di angka 4,47 dan untuk PBV-nya itu di bawah 1 ya Bapak Ibu. Untuk saat ini adalah 0,90, yang mana rata-rata itu sudah di bawah selama 3 tahun, yaitu adalah 1,01. Jadi ini menarik untuk PBV-nya karena sudah berada di rata-rata selama 3 tahun. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya. Untuk revenue atau pendapatannya pada tahun 2023, Bayu ini bisa menghasilkan pendapatan sebanyak 2,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2024 pendapatannya menjadi 2,5 triliun. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan pendapatannya naik menjadi 2,6 triliun. Jadi ini menarik untuk Bayu karena pendapatannya meningkat. Lanjut kita lihat di sisi IPS-nya. Untuk sisi IPS pada tahun 2023, IPS dari Bayu adalah 200. Sedangkan pada tahun 2024 IPS dari Bayu adalah 289 dan pada tahun 2025 IPS dari Bayu itu diperkirakan nanti 291. Jadi ini meningkat tiap tahunnya ya Bapak Ibu. Tapi perlu diperhatikan karena pada kuartal 2 kemarin IPS dari Bayu ini menurun menjadi 79,91, yang mana lebih rendah daripada tahun 2024 kemarin sebanyak 84. Tapi meskipun begitu IPS-nya ini masih diperkirakan untuk naik. Menarik untuk Bayu, nanti kita pantau lagi di kuartal 3-nya. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya. Untuk net income sendiri Bapak Ibu, pada tahun 2023 net income dari Bayu adalah 71 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 net income dari Bayu adalah 102 miliar. Dan pada tahun 2025 ini diperkirakan net income-nya menjadi 103 miliar. Dan kalau kita lihat di kuartal 2 kemarin ini memang mengalami penurunan ya Bapak Ibu, dari 30 miliar menjadi 28 miliar. Nah nanti kita pantau ketat untuk Bayu apakah net income di kuartal 3 dan kuartal 4 ini juga mengalami penurunan. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya. Untuk balance sheet-nya sendiri Bapak Ibu, yang pertama cash-nya ini sebesar 570 miliar. Jadi ini menarik, Bayu memiliki total aset sebanyak 876 dan total liabilities-nya itu adalah 368. Kalau dilihat di sini untuk cash dari Bayu sendiri sudah bisa melunasi hutangnya ya Bapak Ibu sebesar 368 miliar. Jadi artinya jika kita membeli saham Bayu maka kita mendapatkan cash dari Bayu ini dan memiliki hutang yang sangat sedikit. Seandainya saham Bayu ini manajemennya ingin melunasi pun juga tidak masalah karena cashnya ini lebih besar daripada hutangnya. Jadi ini sangat menarik sekali untuk balance sheet dari Bayu. Selanjutnya untuk cash flow-nya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini cash from operation-nya adalah 20 miliar dan cash from investing dan financing ini negatif ya Bapak Ibu, yang mana memang seharusnya seperti itu. Menarik untuk cash flow-nya. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividennya sendiri pada tahun kemarin Bapak Ibu
Bayu juga membagikan dividen yang cukup besar, yaitu adalah sebesar 100, yang mana dividen payout ratio-nya itu adalah sebesar 34,32%, dan untuk dividen yield jika membeli di harga sekarang itu adalah 7,72%. Jadi menarik untuk Bayu karena perusahaan memiliki cash yang banyak dan rutin membagikan dividen. Kalau kita lihat di sini, dividen dari Bayu pun juga mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir. Oke, lanjut kita lihat di sisi valuation tool. Untuk valuation tool Bapak Ibu, yang pertama adalah current EPS-nya itu adalah 289,9, dan untuk custom growth rate-nya itu sebesar 5%. Selanjutnya untuk mean PE standard deviation selama 3 tahun itu adalah 8,09. Maka untuk target price Bayu ini sebenarnya di harga 2.400-an ya Bapak Ibu. Dengan current price saat ini yaitu adalah 1.295, maka potensial gainnya itu sebesar 90%. Jadi ini menarik untuk Bayu karena potensial gainnya ini masih sangat tinggi sekali. Tapi nanti kita juga akan melihat di chartnya apakah possible atau mungkin Bayu bisa mencapai harga 2.500. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Untuk sisi chartnya Bapak Ibu, Bayu ini sebenarnya memang sudah mengalami penurunan yang cukup tinggi. Terlihat dulu itu Bayu juga pernah menyentuh di harga 2.500 ya Bapak Ibu. Jadi sangat possible sekali jika Bayu ini bisa mencapai harga pada tahun 2018 kemarin. Lalu untuk Bayu di harga sekarang bagaimana? Untuk Bayu di harga sekarang Bapak Ibu yaitu adalah 1.295. Saya rasa ini masih nanggung untuk Bayu. Dengan target saya paling tidak itu di harga 1.500-an terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Itu bisa mendapatkan potensial gain sebesar 24%. Untuk target price yang ada di valuation tool di harga 2.500 itu memang sangat tinggi sekali. Tapi itu kita lihat nanti di kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Untuk di harga sekarang saya rasa masih bisa turun lagi sekitar 7%-an. Bagaimana jika membeli di harga sekarang? Untuk membeli di harga sekarang Bapak Ibu saya rasa nanggung ya. Kalau menurut saya di base buy-nya itu kurang dari harga 1.200-an Bapak Ibu. Begitu untuk Bayu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pendapat saya? Lanjut kita lihat di sisi kesimpulannya. Untuk sisi kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama adalah PBV dari Bayu adalah 0,90, yang mana sudah rendah rata-rata selama 3 tahun yaitu adalah 1,01. Selanjutnya untuk revenue, EPS, dan net income ini kalau kita lihat tadi mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Meskipun di kuartal 2 tadi mengalami penurunan, tapi karena potensinya masih naik maka saya tulis naik. Selanjutnya untuk dividen yield-nya itu sekitar 7,7% di harga saat ini. Dan yang terakhir untuk price-nya itu saya rasa harganya lebih kurang dari 1.200, ini baru menarik Bapak Ibu. Begitu untuk Bayu, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai saham Bayu ini? Apakah setuju dengan pendapat saya? Silahkan tulis di kolom komentar jika Bapak Ibu ada saham yang ingin di-request ataupun ingin berdiskusi. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di-request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.